ahli gizi di sini. Kalian tertarik gak sih untuk melakukan intermittent fasting? Dan sebenarnya intermittent fasting itu apa ya? Nah, di video kali ini aku akan bahas terkait intermittent fasting dan bagaimana cara memulainya. Check it out! Nah, sampai hari ini masih banyak banget orang yang mispersepsi terkait kata-kata diet. Diet itu sebenarnya cara menjaga pola makan yang bertujuan untuk menurunkan berat badan atau bisa juga loh sebenarnya untuk meningkatkan berat badan. Contohnya dengan meningkatkan massa otot. Nah, diet yang menurunkan berat badan itu seringkali gagal. Karena apa? Karena contohnya nih, pada diet rendah karbohidrat, itu seringkali kita harus membatasi makanan yang sebenarnya kita suka. Jadi ketika kita melakukan itu dalam jangka panjang, kita bisa jadi merasa jenuh. Karena seakan-akan makanan yang kita konsumsi itu semuanya nggak enak. Nah, untuk itu kita harus mencari cara diet yang bisa menjaga pola makan kita, bisa menjaga berat badan kita tetap optimal, atau untuk menurunkan berat badan tanpa pembatasan makanan yang berlebihan. Oke, pertanyaan pertama, intermittent fasting itu apa ya? Nah, mungkin bagi yang belum tahu terkait intermittent fasting, metode ini beberapa waktu ke belakang itu lagi tren. Intermittent fasting atau yang biasa disingkat dengan IF itu merupakan metode pengaturan makan yang menyediakan waktu kapan kamu harus makan dan menyediakan waktu juga kapan kamu harus berpuasa. Di mana waktu kamu berpuasa, kamu hanya boleh mengonsumsi air putih atau cairan tanpa kalori, seperti contohnya teh tawar atau kopi tanpa gula dan tanpa susu. Pertanyaan kedua, intermittent fasting itu banyak gak sih jenisnya? Jawabannya iya. Intermittent fasting itu terdiri dari 3 metode. Yang pertama, complete alternate day fasting atau ADF, modified alternate day fasting atau MADF, dan yang ketiga, time restricted feeding. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, complete alternate day fasting atau ADF. Di metode ini, kamu menyediakan 1 hari untuk kamu puasa dan 1 hari kamu makan normal tanpa pembatasan kalori. Nah, yang udah aku mention di depan, di mana waktu kamu puasa, kamu tidak boleh makan apapun, hanya boleh mengonsumsi air putih ataupun minuman tanpa kalori. Contohnya teh tawar atau kopi tanpa gula dan susu. Yang kedua, modified alternate day fasting, di mana metode ini merupakan variasi dari metode ADF yang memperbolehkan kamu di saat puasa masih boleh mengonsumsi sekitar 20-25% kebutuhan kalori harian kamu. Nah, biasanya di metode ADF atau MADF ini yang paling sering diterapkan itu adalah metode 5-2, di mana dalam seminggu 5 hari kamu menyediakan waktu untuk makan normal dan 2 hari kamu berpuasa, di mana hari puasanya ini boleh kamu taruh di hari yang berurutan ataupun hari yang tidak berurutan. Yang ketiga, time restricted feeding atau TRF, di mana metode ini memperbolehkan kita makan normal di beberapa jam tertentu dan sisa jam dalam waktu sehari itu kamu gunakan untuk puasa. Nah, biasanya metode yang diterapkan dalam TRF ini adalah metode 16-8, di mana 16 jam kamu puasa dan 8 jam kamu makan, dan metode 14-10, di mana 14 jam kamu puasa dan 10 jam kamu makan. Pertanyaan selanjutnya, manfaat intermittent fasting apa aja ya? Nah, banyak banget sebenarnya manfaat kesehatan dari intermittent fasting. Nah, beberapa manfaatnya diantaranya bisa membantu mempercepat metabolisme kamu, kemudian tentunya bisa membantu juga menurunkan berat badan, kemudian bisa memberikan energi yang lebih stabil di dalam tubuh.
Nah, beberapa penelitian juga membuktikan bahwa intermittent fasting ini bisa menghindari kamu dari beberapa penyakit kronis, contohnya diabetes dan penyakit jantung. Oke, next question. Kapan sih kita harus mulai intermittent fasting? Nah, sebenarnya intermittent fasting itu bisa dilakukan kapan aja. Tapi waktu yang paling tepat untuk kita melakukan intermittent fasting itu ketika kita punya berat badan yang berlebih. Nah, cara taunya gimana? Cara taunya, coba kamu hitung indeks massa tubuh kamu dengan rumus ini dan bandingkan dengan cut-off indeks massa tubuh dari Kemenkes. Nah, intermittent fasting ini juga cocok untuk kamu yang kesulitan untuk mengontrol porsi makan ataupun terlalu sering nyemil sepanjang hari. Nah, perlu di-note, sebelum kamu melakukan intermittent fasting, kamu harus konsultasi dulu ke tenaga kesehatan atau ahli gizi. Karena metode ini lebih direkomendasikan ketika kamu dalam kondisi tubuh yang optimal. Dan sebenarnya intermittent fasting ini nggak cocok di semua orang. Orang-orang dengan kondisi medis tertentu seperti contohnya ibu hamil dan ibu menyusui itu nggak diperkenankan untuk melakukan intermittent fasting atau IF karena di periode ini kita sebenarnya butuh suplai energi yang lebih besar. Kemudian anak usia 18 tahun ke bawah, di mana ini juga nggak diperkenankan untuk melakukan IF karena masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya menjalani perkembangan otak, di mana kita butuh zat gizi yang optimal. Ketiga, orang-orang dengan kondisi medis seperti diabetes mellitus atau GERD dan penderita eating disorder itu juga perlu konsultasi dulu ke ahli gizi atau ke tenaga medis lainnya sebelum melakukan intermittent fasting. Pertanyaan berikutnya, kunci sukses melakukan intermittent fasting itu apa? Nah, beberapa tips untuk kamu yang mau mulai intermittent fasting. Yang pertama, mulai dulu dengan metode 12-12. 12 jam kamu puasa dan 12 jam kamu makan. Setelah terbiasa dengan metode itu, baru kamu boleh perpanjang masa puasa kamu menjadi 14 jam dan perpanjang lagi menjadi 16 jam. Kemudian yang kedua, hindari makanan tinggi lemak dan tinggi kalori ketika kamu dalam periode makan normal. Karena ini menjaga kamu tetap konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan menjaga juga asupan kalori kamu agar nggak berlebihan. Nah, makanan yang lebih direkomendasikan untuk kamu konsumsi adalah makanan tinggi protein dan tinggi serat. Kemudian ketika kamu puasa, perbanyak minum air putih. Ini bertujuan untuk tetap menjaga hidrasi tubuh kita. Yang terakhir, jangan paksakan diri kamu. Dengerin sinyal tubuh ketika kamu merasa kelelahan atau pusing, itu kamu perlu stop untuk melakukan intermittent fasting. Dijeda dulu, baru nanti ketika tubuh udah optimal lagi, baru kamu bisa melanjutkan lagi untuk menerapkan intermittent fasting. Oke, segitu dulu informasi terkait intermittent fasting yang bisa aku share ke kalian. Kalau kamu tertarik untuk melakukan intermittent fasting, sekali lagi aku mention, kamu harus konsultasi dulu ke ahli gizi dan pastikan kamu melakukannya dengan cara yang sehat ya. Ahli gizi pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu. Dadah!